Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada takdir, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, pasti semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita bisa berjumpa di kesempatan yang sangat baik ini juga adalah karena Allah Subhanahu wa taala pastinya. Maka tidak ada yang salah, tidak ada yang terbaik kecuali kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukoharjo, Bapak Haji Sodiqul Amin, ini guru kita semua. Dan yang kami hormati juga Ibunda Aisyah dan juga aktivis pergerakan Muhammadiyah, baik itu sebagai guru, sebagai apapun, karena kita semua adalah kader Muhammadiyah. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita juga jangan sampai lupa untuk sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan kita dan dialah yang menyebabkan kenapa Muhammadiyah ini ada. Coba kalau seandainya tidak lahir namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak akan ada namanya Muhammadiyah. Jangan-jangan kita pakai nama lain atau nama Ahmadiyah atau apapun yang lain. Maka hadirnya Rasulullah Muhammad itu adalah inspirasi buat kita semua. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, ini saya rasanya tidak seperti kuliah. Jadi nanti obrolannya santai-santai saja. Karena biasanya kalau jam segini ibu bapak itu kan kalau di kampus atau di kelas itu kan sedang mengisi kelas gitu Bapak Ibu ya. Ada Ustaz Arif ini juga guru di SMK, juga kalau jam segini lagi ngajar siswanya. Jadi nanti kita obrolan santai dengan saja, sharing-sharing, kajian enteng-entengan saja. Tapi kalau saya biasanya kalau di kampus sebelum memulai kelas, mahasiswa saya itu nggak boleh duduk di belakang Bapak Ibu. Jadi harus duduk di depan. Yang di luar pun saya suruh duduk, ya intinya nggak boleh di belakang. Kalau di depan masih kosong, saya suruh di depan. Tapi bapak-bapak saya nggak maksa ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu juga saya nggak maksa. Nah memang ini informasi saja. Kenapa? Karena saya terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu punya slogan pendidikan itu Inarso Sing Tulodo, Hikmat Dio Mamunarso Tuturi Handayani. Yang dari slogan pendidikan itu apa ibu bapak? Tuturi Handayani. Padahal harusnya yang pertama itu Inarso Sing Tulodo, di depan menjadi teladan. Jadi kalau kita pengen menjadi teladan ya harus ke depan. Jangan di belakang yang turun-turun terus ikut-ikutan ya. Jadi kalau di belakang terus ya nanti ikut-ikutan. Kalau kita mau jadi teladan ya harus di depan ya. Nah ini saya nggak ngomongin siapa-siapa ya Bapak Ibu ya. Intinya buat kita semua saja. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, di kesempatan yang sangat baik ini tentu kita harus senang belajar, senang menuntut ilmu. Karena ilmu itu yang akan memandu kita, ilmu itu yang akan mencerahkan kita. Tapi nyatanya Ustaz, kalau kita belajar itu rodo malas ya memang. Karena kalau nggak malas ya nanti kita tidak mendapatkan kemuliaan ilmu. Maka orang dulu menyebut siswa itu bukan siswa itu Bapak. Apa kira-kira? Orang dulu menyebut siswa itu apa Bapak Ibu? Murid, betul. Kenapa murid? Kalau murid itu berasal dari bahasa Arab. Murid itu dari kata uridu.
ana uridu an akala misalnya, saya ingin makan. Jadi kalau murid itu berasal dari kata uridu itu atau murid itu maka menjadi orang yang berkeinginan, orang yang memiliki kehendak yang kuat. Maka ciri-ciri dari pembelajar itu punya curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah kalau sekarang gimana? Kalau muridnya malas-malas, ya karena itu nggak disebut murid, disebutnya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dulu disebutnya murid. Murid itu anak orang yang memiliki keinginan yang sangat tinggi, sehingga disebut murid. Curiosity-nya tinggi, sehingga semangat, bukan malah males gitu ya. Jadi kalau sekarang hari ini kok siswa-siswa kita rada males, mungkin gara-gara kita tidak menyebutnya sebagaimana tadi murid. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin ini perjumpaan kita yang pertama. Ada yang perlu pertama kali saya berjumpa dengan ibu bapak sekalian. Padahal sering juga kalau kajian malam Jumat ini kita hadir di sini, tapi tidak masalah. Di kesempatan yang sangat baik ini tentu kita sangat senang bisa bersilaturahmi berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nanti terkait dengan topik mungkin kita hanya sharing terkait dengan semangat tasdid dan semangat dakwah di dalam Muhammadiyah kita ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya itu teringat pada kisah saya kebetulan di kampus itu mengajar mata kuliah sejarah peradaban Islam dan sejarah pemikiran Islam. Ada sesuatu yang menarik dalam sejarah itu Bapak Ibu ketika kita belajar dari Rasulullah. Nah ini juga kemarin saya kebetulan ada acara di Sragen dengan majelis Dikasmen PDM Kota Sragen atau PDM Sragen. Nah di sana bercerita jadi guru itu banyak yang mengeluh. Buatan guru, bapak guru, jadi guru Muhammadiyah itu banyak mengeluh buatan. Gitu ya, buatan bapak itu, murid jangan angel, gajinya yo semua kuwi. Nah, jadi kita kadang menjadi guru Muhammadiyah itu banyak mengeluh. Tapi ternyata sampai kemudian kemarin ada guru yang bercerita, Ustaz saya kemarin di Muhammadiyah itu memang gak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah selama saya aktif di Muhammadiyah, semua yang saya butuhkan, semua yang saya inginkan tercukupi. Oh ini yang mungkin disebut sebagai barokah Bapak Ibu. Jadi menjadi guru Muhammadiyah penuh dengan barokah. Amin ya robbal alamin. Atau kita sebagai orang yang aktif di Muhammadiyah, insya Allah penuh dengan barokah. Nah, kemudian saya teringat pada satu kisah di dalam sejarah Islam itu ketika Rasulullah lahir. Ketika Rasulullah lahir, ibundanya tidak bisa menyusui langsung, maka biasanya tradisi orang Arab itu menyusui anaknya yang baru lahir itu kepada ibunda-ibunda dari daerah-daerah Bani Sa'diyah atau daerah-daerah pegunungan di sana. Nah, ternyata ini kita belajar dari yang menyusui Rasulullah. Ibunda siapa, Bapak Ibu? Halimatus Sa'diyah. Kita belajar dari Ibunda Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah itu pagi-pagi, mungkin sebelum subuh, dari perkampungan yang sangat jauh, daerah dingin, mungkin kalau sekarang ini mungkin di sini Tawangmangu ya. Dari Tawangmangu mau ke Surakarta. Nah ini bangun pagi-pagi, menyiapkan onta, suaminya juga diajak, disiapkan anak-anaknya untuk menuju ke kota Makkah. Halimah dan juga suaminya, itulah namanya adalah Haris ketika itu, yaitu kemudian turun ke kota Makkah. Ontanya yang dipakai itu kemar-kemar Bapak Ibu. Ontanya lurus, kering, satu bagian belum. Kemar-kemar, menggantungkan jalannya pelan. Sampai disalib oleh teman-temannya yang berangkatnya belakangan. Akhirnya Halimah dan rombongannya itu sampai di Mekah sudah kesiangan. Ini kalau dalam teori pasar, pagi-pagi ke pasar kesiangan, kira-kira kan barangnya udah kehabisan kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi pedagang ke pasar
halimah juga sama. Halimah dengan niat untuk siapa tahu ada anak yang bisa disusuinya sehingga dia dapat upah. Sampailah di Mekah sudah habis anak-anak yang disusuinya itu, Bapak Ibu. Tinggal tersisa satu, yaitu anak dari seorang yang miskin di kota itu, namanya Muhammad. Bayi kecil namanya Muhammad, ibundanya namanya Aminah. Wah, itu sudah ditawarkan kepada yang lain sebenarnya, tapi nggak ada yang mau karena orang miskin. Nah, ternyata Halimah karena sudah nggak ada bayi lagi, ada berpikir ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya daripada pulang nggak dapat apa-apa, akhirnya kemudian dia sudah diambil. Tapi luar biasanya Ibu Bapak, ketika Halimah mengambil bayi, siapa tadi bayinya Bapak Ibu? Muhammad, itu untanya yang lemas, yang enggak langsung semangat. Yang kambingnya yang dibawa itu kurus kering, nggak keluarin susu. Seketika itu susunya melimpah. Gara-gara baru membawa bayi namanya Muhammad. Masya Allah. Maka yang teman-temannya sudah pada pulang. Wah, ini Halimah belakangan. Ternyata Halimah dan rombongannya bisa nyalip yang tadi pulang duluan. Kenapa? Gara-gara utangnya semangat. Mungkin kita nggak tahu bahwa ini adalah yang nanti akan jadi nabi. Tapi mungkin binatang-binatang kan tahu. Wah, ini bayi nabi. Saya nggak boleh kalau saya lempar-lempar. Gitu. Maka utangnya semangat. Dan kemudian hidupnya Halimah dan keluarganya itu jadi penuh dengan barokah. Maka ketika dulu Halimah menjaga Muhammad hidupnya penuh dengan barokah, maka hari ini kita menjaga Muhammadiyah, Bapak Ibu. Maka insya Allah mudah-mudahan hidupnya juga penuh dengan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya teringat itu Bapak Ibu. Memang kita kalau dibayar, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi insya Allah hidupnya penuh dengan barokah. Lihatlah itu Halimah. Malah justru ketika ibundanya datang ke perkampungan Bani Sa'diyah, Bani Sa'idah ketika itu, ini sudah 2 tahun, ini mau diambil. Malah Halimah bilang, ya mau diperpanjang 2 tahun lagi. Ya, artinya apa? Ketika itu hidup dengan bayi namanya Muhammad ini, hidupnya Halimah ini jadi penuh dengan barokah. Jadi Bapak Ibu, ini jadi motivasi buat kita ketika kita aktif di Muhammadiyah. Memang sih kita tidak dapat apa-apa, tapi insya Allah hidupnya dipenuhi dengan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini supaya kita semangat. Sama kalau saya di kampus, Pak, pekerjaannya pol-polan, tapi gajinya pas-pasan. Ya sama kalau Bapak Ibu. Tapi apa? Insya Allah kita dapat barokahnya di sini. Masya Allah. Maka di sinilah saya teringat betul. Saya ingat ini kisah dari Halimah Sa'diyah ini. Maka tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya semangat. Hajian ya semangat. Ya. Kita semangatkan apapun aktivitas Muhammadiyah semangat. Insya Allah hidupnya penuh dengan barokah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin hanya sedikit karena kajiannya terkait dengan tarjih dan tasdid dan juga terkait dengan masalah dakwah. Apalagi kita harus menyuarakan dakwah Muhammadiyah kita ini harus lebih keras daripada sonburuk yang sedang viral Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan lagi viral istilah sonburuk. Sampai kemarin ketika saya pulang di Banjarnegara, orang kalau sholat Idul Fitri kan ada takbiran. Takbiran itu harusnya ingat Allah atau tidak Bapak Ibu? Harusnya kan ingat Allah. Tapi ketika takbiran menggunakan sonbur, saya pikir ini ingat Allah atau tidak? Malah kupingnya berbek gitu ya Bapak Ibu. Nah saya pikir ini nggak ingat Allah. Jadi maka kita harus menyuarakan dakwah kita ini lebih keras daripada sonbur ini dengan tidak memberbeki kuping bahasa kita. Ya, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang salah, habis pengajian malah dijiran dan lain sebagainya. Nah, ini juga kurang tepat kalau seandainya kita jadikan yang terkait dengan tarjih dakwah ini hadir di Muhammadiyah.
Lalu bagaimana terkait dengan dakwah dari Muhammadiyah kita ini? Atau apa akar dari tasdid Muhammadiyah kita ini? Maka sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terkait dengan prinsip tasdid Muhammadiyah ini, nah ini kita ini jangan sampai lupa hal-hal yang sifatnya kontekstual. Jadi kalau kita rujuk ilal Quran was sunnah, sebenarnya ada satu lagi. Kita juga harus belajar dari prinsip-prinsip kemanusiaan kontekstual. Saya sering menyebut Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu ada 3 wujud. Ada berapa Bapak Ibu? Al-Quran itu ada 3 wujud. Wujud yang pertama adalah Al-Quran berupa nas. Dan Al-Quran yang kedua disebut sebagai alam. Al-Qawmu Qur'anun Natif. Alam semesta ini adalah Al-Quran. Dan yang ketiga, kira-kira apa Bapak Ibu yang ketiga? Wujud Al-Quran yang ketiga. Kan kita kalau prinsip tajwidnya itu kan rujuk Al-Quran wa sunnah. Nah, Al-Quran itu ternyata tidak wujud. Tadi yang pertama Al-Quran berupa mushaf atau nas tadi. Yang kedua adalah berupa alam semesta, alam sekeliling kita. Kemudian yang ketiga yaitu berupa, yang tahu jawabannya hadiahnya Prof Bapak Ibu bayar dewe-dewe tapi yaitu Al-Quran yang ketiga itu adalah Rasulullah Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Ya, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah pernah ditanya, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka Rasulullah Quran yamshi. Al-Quran itu, Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka Muhammadiyah, lalu Bapak Ibu, Muhammadiyah pengikut Rasulullah ini harusnya kita mencerminkan sikap hidup Al-Quran yang berjalan. Maka kita perlu belajar dari yang namanya kontekstual sejarah. Belajar dari kontekstual, belajar dari sesuatu yang tidak hanya yang sifatnya tekstual, tapi juga perlu belajar dari kontekstual, sesuatu yang bicara fenomena kemanusiaan. Maka terkait dengan prinsip dakwah di Muhammadiyah ini sangat menekankan melihat kontekstual. Satu hukum ada berbeda untuk konteks yang berbeda. Makan babi itu haram atau tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu makan babi haram atau tidak? Haram, tapi kita lihat konteks. Tapi ini orang gak punya makanan, gak ada makanan selain itu. Di situ hanya ada babi situ, di situ. Boleh gak dimakan Bapak Ibu? Atau di hutan tersesat, Bapak Ibu ada acara lengkap bareng ke Gunung Rinjani, misalnya, karena kemarin ada yang turis jatuh di Gunung Rinjani. Nah Bapak Ibu tersesat, gak ada makanan, kelaparan, tapi di situ ada babi misalnya. Ya Allah, kenapa kok gak mikirin babi, kok yang lain misalnya. Maka di situ kita boleh makan daging babi misalnya. Karena apa? Karena memang konteksnya berbeda. Dulu Umar bin Khattab ketika punya kebijakan tanah negara tidak boleh dibagikan kepada tentara. Padahal hukumnya setiap tanah negara, setiap harta rampasan perang harus dibagikan kepada semua prajurit. Tapi Umar bin Khattab mengatakan ini tidak boleh. Karena apa? Karena ketika itu kondisinya sudah berbeda. Sehingga Syria dikelola oleh negara. Nah, banyak yang protes, tapi ketika disampaikan ijtihadnya oleh Umar bin Khattab, maka diterima. Maka hukum ada berbeda terkait dengan konteksnya. Nah, ketika kita bicara konteks dan hukum, maka disinilah ada dakwah Bapak Ibu. Ada apa Bapak Ibu? Dakwah dan juga hukum. Contoh bagaimana ketika kisah Rasulullah mengutus pasukan. Rasulullah mengutus pasukan, setelah itu habis perang sekutu. Perang sekutu
nama lainnya perang apa Bapak Ibu? Perang Ahzab. Nah, perang sekutu, perang Ahzab. Kemudian setelah itu membangun tarif yang luar biasa. Tapi ternyata ada satu golongan yang menjadi musuh dalam selimut. Kira-kira kalau jadi musuh dalam selimut itu menyenangkan tidak Bapak Ibu? Ya nggak menyenangkan. Kalau menusuk dari belakang, ya, ditikung temannya, nah ini kan bahaya ya Bapak Ibu. Nah ini Rasulullah itu ketika sedang perang Ahzab, perang Khandaq, perang sekutu, justru di belakang atau di dalam kota Madinah ada yang bersekutu dengan orang-orang kafir. Namanya Bani Israel dari kalangan Bani Quraisyah. Maka selesai perang Rasulullah mengatakan, segeralah menuju perkampungan Bani Quraisyah, janganlah kalian sholat, yang dimaksud adalah sholat asar, sebelum kalian sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, pasukan utusannya ketika sampai di tengah-tengah jalan, ini sudah masuk waktu asar. Kita sholat dulu, apa langsung ke perkampungan Bani Quraisyah? Pasukan pertama mengatakan, ya kita sholat dulu, sudah waktunya sholat. Yang kedua bilang, enggak. Tadi Rasul mengatakan kita nggak boleh sholat kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Kalau yang berdua dibuang ya sudah. Yang sholat di situ sholat, yang sholatnya di perkampungan Bani Quraisyah, sholat di perkampungan Bani Quraisyah. Padahal sampainya maghrib di sana. Jadi ketika itu Bapak Ibu ada suatu waktu sholat maghrib duluan baru sholat asar. Yaitu ketika utusan dari Rasulullah ke perkampungan Bani Quraisyah. Nah ini mengganjal oleh para sahabat. Ketika sampai ke Madinah lagi ditanyakan, ya Nabi, kemarin kita berselisih pendapat bahwa iso. Nah ini kalau pakai orang sekolah itu ya, selisih pendapat di mana? Ketika kita diutus olehmu ke perkampungan Bani Quraisyah, di antara kita ketika sholat asar ada yang sholat duluan, tapi ada yang mengikuti perintahmu sholatnya di perkampungan Bani Quraisyah meskipun sudah masuk waktu sholat maghrib. Dan sholat maghrib dan sholat asar kan tidak boleh dijamak Bapak Ibu ya. Ada bingung ini, mengganjal ditanyakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, engkau golongan pertama, yaitu yang sholat di jalan ketika sudah waktu sholat, engkau mengikuti sunnahku. Kemudian engkau yang sholatnya di perkampungan Bani Quraisyah, kamu juga benar. Tapi kira-kira menurut kita yang paling benar itu yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 1 atau nomor 2? Kalau Bapak Ibu, ini saya bisa melihat dari jawaban Rasulullah, ternyata ada salah satu yang paling benar. Meskipun kemudian ini menjadi dalil ijtihad, kalau salah dapat 2 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi dari cara menjawab Rasulullah, kira-kira mana yang paling benar? Yang sholat ketika datang waktu sholat, atau yang sholatnya di perkampungan Bani Quraisyah? Yang pertama atau kedua Bapak Ibu? Ini kalau jawab pertama berarti kayaknya sudah ikut pengajian dengan saya ini ya. Oke betul. Jadi yang betul itu yang pertama Bapak Ibu. Dari cara jawabnya Rasulullah, ini yang benar itu yang pertama. Yaitu kamu yang sholat ketika datang waktu sholat, kamu sesuai dengan sunnah. Kamu yang sholat di perkampungan Bani Quraisyah, kamu juga benar. Kenapa? Ya mau gimana lagi kalau sudah terjadi, ya kamu benar. Yang mengikuti sunnahku, sunnah itu artinya jalan. Jalan itu maksud, Jokowi maksud dulu ya mono. Nah yang dimaksud yang berikutnya adalah ketika lalu yang dimaksud Rasulullah jangan engkau sholat kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Maknanya apa? Maknanya supaya bergegas dan tidak cepat-cepat. Kalau pengajian sudah waktunya ya udah cepat-cepat. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kamu sholat atau jangan sampai kamu sarapan kecuali sarapan di Masjid Sabah ini. Nah itu maksudnya supaya cepat. Tapi kalau sudah mulai buat gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa lah, mampir ke warung, kan begitu maksudnya.
Nah, jadi ini menunjukkan bahwa suatu hukum tidak harus secara tekstual, tapi harus melihat secara kontekstual. Nah, jadi inilah yang menjadi prinsip dari Tajdid Muhammadiyah, dan ini juga yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ketika itu Kiai Ahmad Dahlan itu membaca surat yang sering diulang-ulang, dan ini sering diulang-ulang oleh guru kita, yaitu surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Ma'un ya. Setiap kali pengajian kok surat Al-Ma'un, terus pengajian kok surat Al-Ma'un, terus ada siswanya atau muridnya berkata, "Yai, kita itu sudah baca surat Al-Ma'un berulang kali." Kemudian Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, "Apa kamu sudah ngapalin surat Al-Ma'un?" "Ya sudah Pak Yai. Saya kalau jadi imam baca surat Al-Ma'un." Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, "Bukan begitu ngapalin surat Al-Ma'un. Kamu lihat ada orang miskin di alun-alun, kamu ambil OPI. Ada anak yang tidak berpendidikan, didik mereka. Dan itu cara ngapalin." Nah, ini saya juga praktekkan Bapak Ibu ya. Saya itu kalau jadi imam rakaat kedua pasti baca Quran surat Al-Ma'un, Pak. Sampai siapa tahu nanti ada orang yang bosan, "Ustaz, kok bacanya surat Al-Ma'un terus?" Saya pengen jawab lagi jawaban Dahlan. "Nanti jenengan sudah ngapalin Al-Ma'un belum?" "Ya sudah." "Gimana?" "Ah, itu terus." Tapi selama ini belum ada yang tanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya baca Quran surat Al-Ma'un, lalu Bapak Ibu sudah tahu, gak usah tanya ya, yang belum tahu aja. Jadi ini sebagai istihad kontekstual dari Kiai Ahmad Dahlan. Sehingga inilah yang membedakan antara, dulu kan ada yang suka mengatakan Muhammadiyah sama dengan Wahabi. Nah, ini Muhammadiyah sama dengan Wahabi. Kalau Muhammadiyah tidak menekankan pada fikih, tapi menekankan pada dakwah. Kalau Wahabi menekankannya pada fikih. Maka ketika dakwah keras, ketika dakwah harus tekstual. Nah, karena kontekstual, maka Kiai Ahmad Dahlan ketika dakwah menghilangkan bahwa berulang, diajak menyanyikan lagu dan lain sebagainya. Nah, maka terkait dengan masalah dakwah kontekstual ini, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, inilah yang sebenarnya menjadi kata kunci dari prinsip kita bermuhammadiyah, sehingga menghadirkan kegembiraan, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang menyenangkan dan lain sebagainya. Apalagi terkait dengan masalah seni dan budaya, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di Muhammadiyah ini tidak sebagaimana kerasnya Wahabisme yang sampai mengharamkan mutlak. Kalau di Muhammadiyah tidak. Kalau Muhammadiyah tidak mengharamkan secara mutlak terhadap seni dan budaya, tapi melihat apa, melihat konteksnya tadi. Ketika saya juga termasuk, mungkin Bapak Ibu juga senang ya dengan lagu-lagu, apalagi lagu Samsuria. Kalau nggak senang, wah ini bermasalah. Perlu diadakan baru rapor 1 tahun. Kalau saya senang lagunya KGAD Bapak Ibu ya, apalagi sama-sama belajar negara. KGAD ini kebetulan orang Kejawaran, salah satu kecamatan di Banjarnegara. Ketika menyusun lagu Berita Kepada Kawan, itu KGAD sedang berada di Dieng. Nah, di Dieng kebetulan ketika itu meletus kawahnya itu. Kan Bapak Ibu kalau pernah ke Dieng, Bapak Ibu pernah ke Dieng, buatnya Bapak Ibu ya nanti perlu diagendakan safari dakwah lah gitu, atau apa gitu ya, healing begitu. Nah, di dia itu ada kawah. Nah, ketika GGAD jalan-jalan ke situ ternyata itu meletus, maka muncullah lagu judulnya Berita Kepada Kawan. Hingga hari ini maka kita kalau bingung tanyanya kepada rumput yang bergoyang ya. Jadi ternyata seperti itu. Kita tidak masalah senang dengan lagu, tapi seperti apa kriterianya? Apakah di situ ada maksiatnya? Apakah di situ melanggar etika, melanggar pendidikannya seperti apa? Ya, maka kemarin MUI Jawa Timur mengharapkan namanya sondor. Kenapa? Satu mungkin dari sisi
kesehatan. Wah, itu orang kalau dokter segede itu telinga bisa langsung mungkin gedang telinganya pecah gitu ya. Karena itu kekuatan frekuensinya itu di atas 20.000 Hz dan kekuatan desibelnya itu melebihi 200 desibel. Saya itu pernah belajar fisika Bapak Ibu ya, jadi saya tahu kekuatan bunyi. Nah, padahal kita bisa mendengar itu kan di antara 10 sampai 200 desibel atau 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu rentang frekuensi yang bisa kita dengar. Nah, yang bisa mendengar suara lembut itu namanya kelelawar. Kalau yang bisa mendengar suara sangat keras, paus tuh itu ya. Nah, kita kan nggak seperti paus yang bisa mendengar suara dengan tingkat yang tinggi. Nah, maka ketika kita melihat ada yang viral itu sound itu, nggak usah pakai fatwa tarjih. Kita sendiri menganalisis pasti ini bermasalah. Nah, kita dalam memberikan dalil hukum ini bersifat tekstual. Secara etika, coba kita lihat kalau yang sound itu kan ada penyanyi-penyanyi atau penari-penari yang masya Allah melanggar etika. Nah, ini tidak boleh diikuti oleh warga Muhammadiyah ini ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah juga nggak direkomendasikan untuk itu. Kalau begitu nggak boleh pakai sound dong Ustaz, ya boleh. Orang pengajian itu pakai sound, malah justru ilmu pengetahuan harus kita kembangkan. Nah, tapi harus memperhatikan tadi etika moralnya diperhatikan, unsur kesehatannya diperhatikan, dan unsur multidisiplin yang lain. Nah, maka ibu bapak jamaah yang berbahagia, kalau kita menggunakan bahasa putusan resmi Muhammadiyah, sebenarnya gerakan kita ini ya memang gerakan yang wasatiyah. Wasatiyah itu berbeda dengan moderat, meskipun ada yang menyamakan wasatiyah dan moderat. Nah, apa ciri-cirinya? Saya tidak akan menjelaskan apa itu wasatiyah karena Bapak Ibu ini sudah lebih paham kayaknya, apalagi Bapak Ibu guru semua kayaknya yang hadir. Tapi coba kita lihat sisi lain dari dimensi wasatiyah itu. Yang pertama, menekankan kontekstual dan tekstual. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Inilah yang menyebabkan berbeda. Karena ada orang yang mengatakan bahwa itu Wahabi. Nah, karena kalau Wahabi itu penekanannya pada tekstual. Kalau di Muhammadiyah, ya kontekstual, ya tekstual. Gerakan Muhammadiyah itu menekankan dakwah, sehingga bukan fikih Bapak Ibu. Karena pemahaman ijtihad fikih yang sama bisa berbeda untuk konteks yang berbeda. Maka yang ditekankan adalah bagaimana pendidikan di situ. Ketika Rasulullah mengatakan ada suami istri lagi bulan puasa, suami istri bulan puasa, mungkin suami istri baru kayak Bapak Ibu ya, lagi panas-panasnya, disuruh puasa, malah dia melanggar berhubungan suami istri pada siang hari. Kalau lagi puasa berhubungan suami istri, hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya harus membayar kafarat atau penggantinya itu, mengganti puasa dan juga denda. Denda yang pertama adalah membebaskan budak. Lah, saya nggak mampu ya Rasul membebaskan budak. Ya udah, kalau gitu kamu puasa sekarang 60 hari. Ya, saya nggak kuat ya Rasul 30 hari aja nggak kuat. Ya udah, kalau gitu kamu memberi makan 60 kaum fakir miskin. Ya, saya itu orang miskin ya Rasul. Ini kalau model takjil yang kaku, ini model yang jengkelin pokoknya. Model orang yang model jengkelin. Ya, dikasih jawaban malah ngeyel. Ya mungkin anggota kita ada ya waktu itu ya. Tapi Rasulullah mengatakan, ya udah nih ada separuh kurma, kamu bagikan itu ke 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, berarti orang fakir miskin selain kami berdua. Nah ini kan lebih jengkelin lagi Bapak Ibu ya. Ya sudahlah kamu bawa pulang. Nah maka Rasulullah di sini menekankan bukan hukumnya sebenarnya, tapi di situ ada pendidikan, ada dakwah. Bagaimana proses itu dijalankan.
Jadi kadang kita jangan sampai gampang menghakimi sebelum tahu prosesnya. Kemudian kalau di Muhammadiyah sebagai gerakan wasatiyah ini, Bu Bapak yang kami hormati, gerakannya itu substansial sehingga tidak terlalu menekankan seremonial. Sehingga kalau pengajian ya sederhana, ya, snacknya ya sederhana juga Bapak Ibu ya, nggak apa-apa karena namanya kajian sederhana yang substansinya ada. Kemudian luas dan luas, kita itu fleksibel, tidak tertekan, tapi juga punya kemampuan untuk mengembangkan ide. Maka Profesor Dr. Din Syamsuddin ketika menerbangkan tajdiid itu ada dua dimensi. Dimensi tajdiid yang disebut sebagai reformasi atau dinamisasi, atau dimensi yang kedua disebut tajrid. Tajrid itu disebut sebagai purifikasi, purification. Apa? Akidah, ibadah, dan akhlak harus dimurnikan. Tapi ilmu pengetahuan ini harus dikembangkan, jangan malah kembali. Ya, akidah, ibadah dikembangkan, ya salah, itu bid'ah. Rukun iman ada 6, gak usah ditambah jadi 7 atau 8. Sholat 5 waktu sudah selesai Bapak Ibu. Dikurangi yang nggak boleh, ditambah juga nggak boleh. Nah, maka harus dipurifikasi. Tapi ilmu pengetahuan harus kita kembangkan. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini harus menjadi leadernya kalau bisa. Coba kita pakai laptop siapa yang bikin? Nggak ada sejarahnya dari dunia Islam. Semuanya dari Jepang, dari Eropa. Kalau kita haji, kita naik pesawat, itu siapa yang bikin? Kalau nggak Boeing, ya Airbus. Boeing markasnya di Amerika, Airbus markas pusatnya di Bristol, Inggris. Memang ada yang markas pusatnya di Saudi Arabia, Qatar, Dubai, dan lain sebagainya, nggak ada. Kalau kita pakai pengeras suara, cek, ini siapa yang bikin? Ternyata yang bikin bukan dunia Islam. Ya, coba kalau seandainya dulu kita yang membuat pengeras suara, mungkin namanya bukan Toa Bapak Ibu, tapi Bilal, karena yang suka yang Bilal. Lampu itu juga yang menciptakan namanya Philip. Coba kalau seandainya dunia Islam yang menemukan lampu, mungkin namanya bukan Philip, Anur, atau Al-Anwar, atau Munir, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata semangat kita sebenarnya adalah mendinamisasi ilmu dan memurnikan semangat akidah ibadah ini, dan lebih menekankan pada dakwah, tidak terlalu fokus pada fikih. Fikih bisa kontekstual karena dipengaruhi oleh dakwah. Kemudian, ini yang keempat, mengadopsi budaya dan seni yang tidak bertentangan dengan Islam. Ini mengadopsi seni dan budaya dan juga tidak bertentangan dengan Islam. Ini terakhir Bapak Ibu ya. Karena kayaknya waktunya terlalu cepat ini ya. Terlalu cepat atau lambat ini Bapak Ibu? Ya bagi jenengan cepat besar. Misalnya yang butuhnya lambat banget ya. Apalagi kalau mendengarkan terus kayak baca Quran Bapak Ibu ya. Baca Quran baru 5 menit katanya sudah 5 tahun katanya. Tapi kalau buka HP sudah 2 jam rasanya 2 menit. Maka kebalik ya. Oke, jadi yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang berbahagia terkait dengan prinsip gerakan tajdiid di Muhammadiyah ini, bisa mengadopsi budaya dan seni yang tidak bertentangan dengan Islam. Ini ketika dulu ada cerita yang menarik Bapak Ibu, ketika dulu di zaman dahlan diprotes oleh keraton. Diprotes oleh keraton, puasanya kok berbeda. Puasanya kok berbeda. Kiai ini kok puasanya berbeda dengan keraton. Nah ternyata di zaman dahlan itu menggunakan hisab. Keraton menggunakan perhitungan Mabudi. Hisab namanya hisab yang sederhana. Jadi kalau bulan ganjil itu 30, bulan genap itu 29. Ya, seperti itu ternyata berbeda. Ketika berpuasa ini berbarengan dengan namanya grebek puasa. Nah, jadi
gimana kok beda ini, nanti gerbeknya juga berbeda. Akhirnya kemudian Gajah Mada mengatakan, ya udah gini aja, kita puasanya itu pakai hisab, tapi gerbeknya tetap sama. Akhirnya kemudian, oh ya, kayak itu juga boleh. Maka meskipun berbeda, tapi bisa berjalan bersama. Karena syariatnya jelas, tradisinya jelas. Kemudian di dalam seperti itu terus juga terjadi. Dulu Gajah Mada juga pernah diprotes terkait dengan beduk. Beduk. Sebenarnya yang menginisiasi kenapa langgar-langgar itu ada beduk itu sebenarnya Muhammadiyah, Bapak Ibu. Kenapa Muhammadiyah itu malah ada beduk? Karena kalau pakai adat, kadang suka nggak dengar. Akhirnya pakailah beduk. Beduk itu lebih keras. Jadi ketika pakai beduk itu terdengar kemana-mana. Tapi ternyata banyak yang protes. Maka dijelaskan oleh Gajah Mada, syariatnya azan, tradisinya beduk. Nah ini nggak masalah. Jadi kalau pakai beduk ketika itu kan belum ada pengeras suara sekarang. Jadi kenapa di Muhammadiyah sekarang udah nggak pakai beduk? Karena sudah digantikan ini toa, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misalnya mau pakai lagi gimana Ustaz? Ya silahkan. Jadi karena memang bisa lebih luas terhadap tradisi, bisa lebih santai dalam interaksi dalam tradisi, termasuk dalam penggunaan tanggal-tanggal Jawa, Bapak Ibu. Suara Muhammadiyah itu biasanya tanggalnya itu masih pakai hari-hari pasaran di badan Bapak Ibu. Senin, Pon, Rabu, Wage, apalagi ketika terbit itu kan biasanya disertai dengan tanggal-tanggal seperti itu. Kenapa? Ya karena memang ini tidak bertentangan. Malah justru Gajah Mada mengatakan setiap hari ada semangat ekonomi yang tinggi. Karena tanggal-tanggal Pon, Wage, Kliwon itu kan tanggal-tanggal pasaran, gitu Bapak Ibu. Pasaran itu apa? Ekonomi. Jadi jangan masalah setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita tidak bisa lepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Ini tradisi bisa dipakai, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi sangat luas, sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, sangat mencerahkan, tidak kaku, tidak bikin oriented, tapi tidak oriented. Maka terakhir Bapak Ibu, inilah yang saya sebut sebagai prinsip dakwah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surah An-Nahl ayat 125. Paling atas, paling kiri. Nah ini kalau saya tadi hidayahnya. Tapi prinsipnya dakwah harus semangat bil hikmah. Hikmah itu berarti tadi menekankan pada kontekstual dan tekstual, gerakannya menekankan pada dakwah sehingga tidak pada titik oriented, menekankan pada substansi, tidak seremonial, luas dan luas, dan ketika ada tradisi budaya yang memang sudah ada, maka kita perlu koreksi. Nah ini sebenarnya saya mengutip dari hasil Munas Tarjih yang pernah dibahas tahun 2010 di Malang. Di situ memutuskan terkait dengan seni dan juga budaya sebagai media dakwah. Nah, jadi itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sudah jam 10.21 atau hampir jam 10.30. Ini sebagai sharing, sebagai tambahan semangat buat kita, sehingga kita semangat ketika ngaji di Muhammadiyah, kita istiqomah ya, menjadi kader Muhammadiyah dan juga istiqomah untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam itu. Karena hakikatnya Muhammadiyah itu ya Islam yang sebenarnya. Coba Bapak Ibu, ada nggak orang Islam yang tidak mengikuti Muhammad? Bapak Ibu, ada tidak orang Islam yang tidak mengikuti Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada tidak? Kalau tidak mengikuti berarti dia bukan Islam. Saya pernah isi di kajian NU dan juga MTA. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya dia bukan Islam.
maka semua orang Islam pasti disebut Muhammadiyah. Ada yang tepuk tangan itu Pak ya, pada tahun ini. Tapi kalau Muhammadiyah yang mau apa, mau tidak disebut Islam, dia sudah Islam. Jadi itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini sebagai prinsip yang paling mendasar dari konsep Tajdid Muhammadiyah dan harus kita dakwahkan, harus kita ajarkan dan lain sebagainya. Sebagai contoh tadi terkait dengan fenomena-fenomena kontekstual, maka kita perlu menyikapinya dengan sangat kritis, kontekstual dan juga tekstual. Dulu di kampus ada mata kuliah namanya Fikih Kontemporer. Jadi mungkin ini ada irisannya. Ini juga dulu terinspirasi karena terkait dengan prinsip di Tajdid Muhammadiyah ini, maka kita kemas menjadi mata kuliah Fikih Kontemporer. Nah, jadi itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini hanya sekedar sharing, kajian enteng-entengan saja, hanya sebagai upaya kita saling menyemangati. Semangat Bapak Ibu, semangat ya, karena ternyata manusia itu senangnya disemangati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak atau bapak-bapak, kalau berinteraksi dengan ibu-ibu harus sering disemangati. Kalau punya istri baru beli baju, langsung diingat, langsung disemangati. Wah, mama bagus sekali ini bajunya, top mantap. Kalau habis masak langsung belum juga Pak. Wah, mama masakannya mantap, bagus, enak. Kalau begitu besok masak lagi nggak Pak? Nggak usah. Itu sudah disemangati, malah dunia nggak boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita punya fitrah senang disemangati, maka niat saya di kajian yang sangat baik ini adalah supaya kita saling menyemangati, saling menginspirasi, saling menguatkan di antara kita, karena menguatkan dalam bahasa jamaah dan juga jamaah dan jamiah Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya cukupkan, saya akhiri. Masih tersisa ada beberapa saat nanti untuk info-info atau mungkin ada yang menyampaikan hal-hal yang lain. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.